juga setelah diborgol, Bribtu Fadil pun menyiramkan bensin tadi tuh yang udah disiapin ke sekujur tubuh Bribtu Rian. Jadi dari ujung kepala nih sampai badan terus kaki dilumurin semua tuh kayak bensin tadi tuh yang udah dia siapin. Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kasus yang sedang viral nih guys, baru-baru ini. Yaitu kasus orang polwan yang membakar suaminya sendiri, gila kan. Ironis banget menurut gue ini. Penyebabnya apa dan kronologinya seperti apa, sini gue akan bahas. Sebelum gue bahas kronologinya, gue akan bahas dulu biografi singkat dari pelaku dan juga korbannya. Pelakunya bernama Bribtu Fadilatun Nikmah, biasa dipanggil Bribtu Fadil. Berumur 28 tahun nih guys. Dia mempunyai 3 orang anak. Anak yang pertama berumur 3 tahun, anak yang kedua dan ketiga berumur 4 bulan ketika kejadian ini terjadi. Jadi anak kedua dan ketiga itu kembar guys. Korbannya bernama Bribtu Rian. Nama lengkapnya adalah Rian Dwi Wicaksono. Warga Dusun Sambong, Desa Sumberjo, Pelandaan, Jombang, Jawa Timur. Semenjak kecil Bribtu Rian itu sudah bercita-cita sebagai seorang polisi. Ini dibuktikan dengan usahanya, yaitu selalu berlatih fisik dan juga memasuki akademi kepolisian nih guys. Dan dia pun lulus dengan kerja keras dan juga dengan tekad yang kuat, dia pun lulus. Setelah lulus dia pun bertemu dengan seorang polwan, yang mana polwan ini nantinya akan menjadi pacarnya, kemudian menjadi istrinya nih guys. Ya benar, itu adalah Bribtu Fadil. Di sini nggak ada informasi mengenai bagaimana mereka itu kedekatan awalnya, tapi di sini yang jelas mereka itu udah pacaran nih guys. Beberapa tahun kemudian mereka pun menjalin hubungan yang lebih serius, yaitu menikah. Setelah menikah, Bribtu Rian dan juga Bribtu Fadil dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama umur 3 tahun, anak kedua dan ketiga umur 4 bulan. Selayaknya suami istri pada umumnya, seiring berjalannya waktu, mereka itu tahu nih kesibukan dan juga tahu kebiasaan-kebiasaan jelek dari masing-masing pihak gitu kan. Jadi si istri tahu kebiasaan jelek suaminya, si suami juga tahu kebiasaan jelek istrinya. Begitupun yang dirasakan Bribtu Fadil dan juga Bribtu Rian nih guys. Dan di sini Bribtu Fadil mendapati salah satu kebiasaan jelek suaminya, yaitu bermain judol atau judi online. Pada saat itu Bribtu Fadil pun nggak diam aja guys. Dia juga berusaha menasihati suaminya lah, secara halus gitu, karena secara sedikit tegas juga, jadi bertahap tuh. Puncaknya ketika gaji ke-13 turun. Jadi biasanya kalau di aparat itu kan ada tuh, atau di PNS lah, ada gaji ke-13. Gaji ke-13 itu buat yang belum tahu nih, gaji ke-13 itu adalah tunjangan di luar gaji pokok. Nah pada saat itu Bribtu Rian mendapat gaji ke-13, yang mana Bribtu Fadil pastinya udah tahu lah nominalnya berapa dan juga kapan ditransfernya gitu kan. Singkat cerita udah ditransfer nih gajinya. Dan Bribtu Fadil pun ngecek rekening Bribtu Rian selaku suaminya. Ketika dicek, nominalnya itu nggak seharusnya guys. Yang seharusnya itu 2,8, di rekening Bribtu Rian hanya ada 800. Tentu di sini Bribtu Fadil sebagai seorang istri marah dan juga sangat-sangat kesel tentunya. Kenapa? Karena dia kan seorang istri, wajar lah banyak kebutuhan gitu kan. Kebutuhan untuk anaknya gitu, untuk 3 anaknya, kebutuhan untuk susu gitu kan. Kebutuhan untuk ART-nya, untuk mengasuh anak-anaknya itu kan butuh gaji buat ART itu. Di sini Bribtu Fadil pun menelpon Bribtu Rian. Ya dia sedikit cekcok juga dan dia berusaha menanyakan nih uang yang 2 juta itu kemana. Di situ Bribtu Rian pun menjelaskan, cuman penjelasannya itu kurang logis lah, kurang logis menurut Bribtu Fadil. Makanya di sini Bribtu Fadil pun marah nih dan menyuruh suaminya itu untuk pulang ke rumah dan menjelaskan secara langsung nih kronologi atau alasannya gitulah, alasan atau sebab uang yang 2 juta tadi itu hilang kemana gitu kan. Di sini Bribtu Fadil pun karena udah kesal, dia pun menutup teleponnya. Dan di situ dia pun mengancam lagi Bribtu Rian selaku suaminya agar dia itu pulang gitu loh, cepat pulang. Dengan cara memfoto bensin yang udah dia beli nih. Jadi sebelumnya dia beli bensin nih guys. Sebelumnya dia beli bensin, setelah itu dia pun memfoto bensin tersebut dan mengirimkannya lewat chat nih kepada suaminya, yaitu Bribtu Rian. Di situ dia kurang lebih berkata seperti ini guys di chatannya nih.
Katanya pulang mas, katanya. Kalau nggak pulang anak kamu aku bakar semua. Mendapati chat ancaman seperti itu tentulah Bribtu Rian khawatir ya nggak kepada anak-anaknya. Setelah itu Bribtu Rian pun langsung bergegas pulang nih ke rumah. Setelah sampai rumah, Bribtu Rian pun disuruh mencopot seragamnya nih oleh Bribtu Fadil selaku istrinya. Setelah itu Bribtu Fadil pun menyuruh atau memerintahkan pembantu dan juga anak-anaknya nih untuk main di luar. Jadi di rumah itu cuma ada berdua nih, cuma ada Bribtu Fadil dan juga Bribtu Rian. Di situ mulai nih nanya-nanya lagi tuh Bribtu Fadil soal tadi tuh gaji ke-13 yang sudah ditransfer, tapi di situ nominalnya itu cuma ada 800. Di situ Bribtu Rian sama penjelasannya seperti yang di telepon tadi tuh guys, kurang masuk akal atau kurang memuaskan lah menurut Bribtu Fadil. Di sini Bribtu Fadil pun memborgol tangan Bribtu Rian di garasi nih guys. Di garasi, jadi dikaitkan ke tetangga lipat tuh. Kayak di foto samping kanan gua kayak gini. Setelah cekcok dan juga setelah diborgol, Bribtu Fadil pun menyiramkan bensin tadi tuh yang udah disiapin ke sekujur tubuh Bribtu Rian. Jadi dari ujung kepala nih sampai badan terus kaki dilumurin semua tuh kayak bensin tadi tuh yang udah dia siapin. Setelah itu Bribtu Fadil pun membakar tisu dan dilemparkan ke badan suaminya yaitu Bribtu Rian nih guys. Ya pasti di situ terbakar lah. Dan di situ Bribtu Rian meminta tolong nih. Jadi teriak-teriak minta tolong. Nah buat lu yang nanya kenapa kok nggak kabur aja nyari air, itu tuh posisinya di borgol guys, di borgol dan juga di depannya itu ada mobil. Jadi susah kalau dia misalkan mau maksain buat bangun berdiri, maksud gua susah soalnya kehalangan mobil, apalagi itu dikaitkan ke tangga. Ya mungkin kalau nggak ada mobil Bribtu Rian bisa lah maksain ngangkat tangganya terus ngambil air gitu kan. Nah karena Bribtu Rian meminta tolong, di dekatnya itu ada tetangganya nih. Tetangganya itu tahu, tetangganya juga sama-sama polisi, yaitu bernama Bribtu Alvin. Bribtu Alvin kemudian menolongnya, memadamkan apinya maksud gua. Memadamkan apinya. Setelah itu Bribtu Alvin pun menelpon atasannya untuk membawakan ambulan. Setelah itu ambulan pun datang dan membawa Bribtu Rian ke rumah sakit terdekat. Nah, di rumah sakit beliau pun dirawat dulu nih beberapa hari. Rumah sakit pertama maksud gua. Rumah sakit pertama beberapa hari karena beliau kondisinya semakin buruk. Akhirnya dipindah lagi nih ke rumah sakit kedua. Nah, beberapa hari dirawat di situ. Akhirnya beliau pun pada tanggal 9 Juni 2024 menghembuskan napasnya yang terakhir. Karena luka bakar yang diderita Bribtu Rian ini sangat parah guys. 96% coba. Jadi orang kalau kena luka bakar nih 90% aja udah parah banget itu. Ini 96%. Gila. Terus gimana nasib Bribtu Fadil nih selaku pelaku dari kasus pembakaran ini? Sementara Bribtu Fadil belum divonis nih guys hukumannya berapa, karena ada beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah dia itu masih memberikan ASI kepada kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Dan sementara juga kasus ini ditangani oleh Propam Jatim. Buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pastiin lo udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.